Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Anak Tuhan selalu ada sukacita. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk kita sebentar memuji nama Tuhan. Saya berterima kasih Yesus Yesus,
di dalam doa. Amin Tuhan. Sangat bersyukur. Amin. Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan Yesus yang sungguh baik, sangat baik buat kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Haleluya kami Yesus. datang memuji menyembah Tuhan. Amin Tuhan. Tuhan begitu memelihara kehidupan Amin kami. Tuhan. Sampai saat ini Haleluya kami Yesus. sehat, kami kuat, kami Oh amin Tuhan. Amin benar Yesus. menang bersama Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Terima Yesus. kasih banyak Bapak, urapi kami semua, urapi setiap hamba. Haleluya Urapi Yesus. setiap pujian, bahkan Oh Yesus, firman-Mu. tebus kami dengan Sehingga setiap kuasa. kami yang datang, kami dibawa Haleluya, dari amin Tuhan. Tuhan. Pulang dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan acara ibadah kami Haleluya dari Yesus. awal sampai pada akhirnya. Amin, Kami Tuhan. percaya kami memiliki kemenangan yang Haleluya luar biasa. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Kami sudah berdoa, kami akan mulaikan Amin ibadah Tuhan, kami amin. dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Siap memuji Tuhan? Siap menari buat Tuhan? Siap kalahkan maut? Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit. Kita naikkan pujian ini. Amin.
Beri kemuliaan bantuan kita Yesus. Saat ini maut telah dikalahkan. Dia bangkit ke surga untuk menyiapkan tempat buat kita. Karena saat ini kita juga bebas karena pengampunan daripada Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk sebentar kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Amin.
bangkit, dia naik ke surga untuk memberikan tempat, menyiapkan tempat buat kita. Dan dia turun lagi ke dunia untuk mendampingi kita, untuk menolong kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kematian. Terima kasih buat kebangkitan Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Yesus. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Glory bagimu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau yang kudus. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Yesus. Engkau Allah yang hidup. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Dengan kasih Yesus, nanti Ibu Lian masuk di dalam doa dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Saya sebagai gembala keluarga pastori mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik saudara, kita kembali bersyukur karena kasih Tuhan itu sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mati, tetapi dia bangkit kembali dan dia hidup. Dia menjadi orang yang percaya akan Tuhan. Kuasanya sempurna di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan belajar tentang firman yang melahirkan iman. Jadi kita sudah nyanyikan pujian tadi. Firman jadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia. Jadi saudara, pada mulanya sama dengan di kitab Kejadian. Ya, awal di dalam Kejadian 1:1 Tuhan mau menciptakan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar pagi hari ini firman yang melahirkan iman. Jadi ada firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan supaya iman kita semakin bertambah di dalam Tuhan. Amin. Next, kita akan lihat sekarang ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-9. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini, Yohanes pasal 20 ayat 9. Ya, wah, terlalu ke bawah. Ya. Yohanes 20 ayat 9. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Silakan duduk. Nah saudara, Yohanes adalah murid yang dikasihi. Tetapi di dalam kitab Yohanes ini tidak menuliskan nama dari penulis Yohanes itu saudara. Tetapi dia menuliskan ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang murid yang dikasihi. Siapa murid yang dikasihi itu adalah Yohanes. Ya, dan semua murid-murid tahu Yohanes begitu dekat dengan Tuhan. Sehingga hampir semua tulisan dari kitabnya saudara, dari Yohanes 1 dan 2 Yohanes sampai 3 Yohanes, itu saudara, dia menekankan tentang kasih akan Allah itu sangat penting. Ya. Jadi dimulai dalam Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lalu dia menjelaskan tentang kasih, perintah yang baru tentang kasih. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15, kalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan apa yang kau perintahkan. Yohanes 15 ayat 17, inilah perintahku kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Dan kita terus lihat di dalam 1 Yohanes, 2 Yohanes tentang kasih. Kalau kita benar-benar mengasihi Allah, kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Percuma kita mengasihi Allah, tapi kita membenci saudara kita. Ya, harus timbal balik. Itulah salib. Mengasihi di atas, di bawah sesama kita manusia. Next. Apa dampak kalau kita tidak mengerti kitab suci? Nah saudara, di dalam Yohanes pasal 20 ini ayat 9, di dalam perikopnya di situ dikatakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 9 saudara, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah saudara, rupanya sekian lama mereka mengikuti Yesus. Ya, 3,5 tahun lalu Yesus mati. Mereka diajarkan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan dengan kitab-kitab yang lain bahwa memang Mesias itu harus mati. Diajarkan tentang sebuah kebenaran, tetapi saudara, mereka belum mengerti firman itu. Mereka belum mengerti kenapa Yesus harus mati. Nah inilah pertanyaan di akhir zaman ini. Banyak orang yang bertanya yang tidak mengenal Tuhan, saudara-saudara kita. Bukan Yesus yang mati, dan kenapa Yesus harus mati? Kenapa Tuhan mati?
Itu bertanya, kenapa? Karena ada sesuatu yang menutupi mata rohani kita sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya itu. Seperti contoh, murid-murid berjalan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang berjalan ke Emmaus. Ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang berjalan ke Emmaus. Ada beberapa kitab ya. Nah, saudara, Injil Yohanes ini di Yohanes pasal 1 tidak mencatat tentang kelahirannya Yesus, beda dengan Injil-Injil yang lainnya, tetapi keempat Injil ini sama-sama mencatat tentang kematian Yesus Kristus. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketidakmengertian mereka atas kebenaran firman Tuhan. Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada mereka. Mereka tidak mengerti. Di dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus menampakkan diri kepada kedua orang murid. Mereka membuka kitab suci tapi tidak mengerti juga. Kenapa harus terjadi kehebohan yang besar ini? Ya. Firman tidak bisa melahirkan iman ketika mata rohani kita tertutup. Firman yang datang biar kita melihat firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita lihat di YouTube, kita buka WA, ada saudara, tapi tidak bisa kita mengerti itu semua. Masih ada yang menutup. Banyak orang yang menyelidiki kitab suci, tetapi tidak bisa mengerti kebenaran itu, saudara. Dan kita harus tahu, ada dampaknya kalau kita tidak mengerti kitab suci atau firman Tuhan. Ya, kita lihat next. Yang pertama, Matius pasal 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya. Kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Ya. Jadi saudara, kita melihat dampak-dampak dari kebenaran firman Tuhan ketika kita tidak mengerti kitab suci, kita tidak mengerti kebenaran itu. Tuhan berkata, kamu sesat. Karena kenapa? Akan timbul pengertian-pengertian yang lain, saudara. Timbul pengertian-pengertian yang lain. Coba saya lihatkan ayat yang di atasnya dari Matius pasalnya yang ke-22 ini, saudara. Ya, di situ tentang ayat yang ke-29, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Jadi ceritanya begini, saudara. Ketika Yesus ada di satu tempat, orang-orang Saduki ini, saudara, yang tidak percaya akan kebangkitan bertanya, guru atau rabi, kira-kira nanti karena hukum Israel ya, kalau dalam saudara itu ada 7 orang, lalu saudaranya laki-laki semua, yang pertama itu menikah lalu dia meninggal, adiknya wajib untuk menikahi istri daripada kakaknya ini untuk melanjutkan keturunannya. Kalaupun tidak ada keturunan, dia meninggal juga, harus adiknya yang ketiga itu lagi menikah dengan perempuan itu sampai ada keturunannya. Nah, saudara, di sini dikatakan orang Saduki ini bertanya, guru, siapakah nanti di kerajaan surga yang menjadi suami perempuan ini? Jadi saudara, ketika kita tidak mengerti kitab suci, kita akan salah paham kepada kebenaran firman Tuhan. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa seperti ini? Kenapa saya belum diberkati? Toh banyak firman Tuhan yang mengatakan memang mengikuti Tuhan itu kita berjalan seperti orang yang menabur benih, meneteskan air mata. Tuhan katakan dalam kitab Mazmur akan menuai dengan bersorak-sorai. Banyak kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita akan mengalami hal-hal yang sulit di dalam dunia ini. Tetapi jangan kita mudah putus asa. Kita harus bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Kita lihat contoh dalam kitab Daniel. Daniel pasal 12. Saya harap saudara sudah hafal ayat firman Tuhan ini, saudara ya.
Karena sudah berkali-kali saya ingatkan terus. Firman Tuhan tidak pernah salah. Kita mengingat dan kita bisa memahami. Ayat 10. Daniel 12 ayat 10 ini tentang akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Tidak seorang pun dari orang fasik itu bisa memahami ketika tantangan itu datang, ketika pencobaan yang berat itu datang. Tidak bisa paham kenapa Tuhan saya alami ini. Dia menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan yang bisa memahami firman Tuhan, dia berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik buat saya. Amin. Mampukah kita berkata demikian? Harus mampu. Karena kalau kita mampu, kita adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Jadi kalau tidak mengerti firman Tuhan, timbul pemahaman yang lain, lalu Tuhan katakan kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa. Yesus dengan tegas, ada tanda seru, tegas. Kamu sesat. Yang kedua, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibat, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima. Kelihatan sini. Ya. Menerima apa? Coba lihat sini. Ya. Amsal 13, saya bacakan kembali ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jangan kita remehkan firman. Amin. Siapa firman itu? Tuhan Yesus. Firman jadi manusia. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki atau inginkan, aku akan berikan kepadamu. Yesus tidak pernah ingkar janji. Dia akan berikan kepada saya dan saudara. Tetapi ingat, siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya. Nah, kita harus taat kepada perintah, kepada firman. Kita akan menerima balasan. Amin, saudara. Apa yang Tuhan katakan, kita lakukan. Karena firman Tuhan berkata dalam Ulangan pasal 28 ayat 1. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, engkau akan diberkati, dan diberkati. Ayat 15, 14, situ engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Itu janji Tuhan. Matius pasalnya yang kedua, pasalnya yang ke-7 ayat 24. Jikalau engkau mendengarkan dan melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, sama saudara, engkau akan menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana masuk surga, saudara. Saya sudah berapa kali jelaskan. Jadi jangan meremehkan firman. Yang disampaikan firman Tuhan kita pegang baik-baik. Nanti kita akan cabut ayat-ayat firman Tuhan. Jangan remehkan itu, saudara. Dia akan berkuasa dalam diri kita. Diaminkan setiap firman Tuhan itu. Amin. Jangan diremehkan. Diaminkan. Kalau kita ditegur, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkuasa untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan kita. Di mana ayatnya, saudara? Di Alkitab, ya. Di Alkitab ada. Haleluya. Baik. Yakobus pasal 1 ayat 21. Kita lihat ayatnya. Harus ada bukti firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 21. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang apa, saudara?
yang tertanam di dalam hatimu. Ya, kita baca sama-sama ya, biar kita tahu bahwa firman itu berkuasa. Baik, ayat 21. Yakobus pasal 1 ayat 21. 1, 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa saya dan saudara, menyelamatkan hidup kita. Karena firman itu melahirkan iman. Ketika ada iman di dalam firman Tuhan, kitab Ibrani pasalnya yang pertama ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Supaya berkenan kepada Allah, Kita butuh iman. bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Kita butuh firman Tuhan. Yesus berkata, apabila kamu memiliki iman seperti biji sesawi. Ini berkali-kali saya katakan, bukan iman yang kecil yang Tuhan mau, tapi iman seperti biji sesawi yang ditanam dan tumbuh menjadi pohon yang besar. Artinya Tuhan mau kita memiliki iman yang bertumbuh. Amin. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Kita butuh firman Tuhan. Amin. Makanya kita datang di sini untuk beribadah pada Tuhan setiap minggu. Dulu kita sebelum corona masih ada. Sekarang memang sudah lebih canggih, bisa lewat firman Tuhan. Tetapi kita harus hati-hati, saudara. Ya, jangan sembarang makan. Saudara makan yang enak-enak, cepat kolesterol, cepat mati, saudara ya. Si makan yang enak-enak. Ya. Kita mesti jaga tubuh kita dengan baik. Kita harus jaga makanan kita dengan baik. Jangan sembarang makan. Banyak makan sayur itu sehat. Daniel contohnya, saudara. Dia bilang, jangan berikan kami makan daging, berikan kami makan sayur. Lihat nanti hasilnya. Orang yang makan daging dengan yang makan sayur. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego cuma makan sayur, sehat, kuat. Demikian juga dengan firman Tuhan. Karena Yesus berkata di akhir zaman akan banyak timbul ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kita tidak bisa melihat dengan kasat mata kita ini benar atau tidak. Kita hanya bisa lihat ketika dia bertumbuh dari buahnya. Itu butuh waktu yang lama untuk bisa melihat ini sesat atau tidak, ini tidak sehat atau tidak. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita butuh untuk beribadah. Makanya saya katakan jangan sembarang lihat di internet, di YouTube. Khotbah-khotbahnya bagus semuanya. Berkat semuanya. Wah, senang. Akhirnya pecahlah gereja. Golongan ini. Terjadi di Korintus. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, aku sulit untuk berbicara kepada kamu dengan manusia rohani, sebab kamu masih manusia duniawi, karena di antara kamu masih ada perpecahan dan iri hati. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 mulai. Gereja Korintus terpecah-pecah, ada yang golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Apolos, golongan Kristus. Kefas, Apolos menyampaikan firman Tuhan dengan begitu indahnya seperti air yang memberikan kesejukan. Paulus hanya menabur. Dia katakan dia yang menabur. Ada yang menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Lihat firman Tuhan. Ada orang yang bagiannya hamba Tuhan yang menabur benih. Ada bagian orang yang menyiram, memberikan kesegaran rohani. Tapi ingat, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Jangan kita remehkan firman. Firman itu berkuasa menyelamatkan kita. Dengarkan firman Tuhan. Yang ketiga,
Roma pasal 2 tempat kita baca dulunya. Maukah engkau menganggap sepi? Ini yang ketiga saudara. Roma pasal 2 ayat 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jangan menganggap remeh firman Tuhan tadi. Sekarang saudara, jangan menganggap sepi kemurahan firman Tuhan. Sunyi. Jangan menganggap firman itu tidak ada artinya. Dalam perjanjian lama, dalam kitab Yesaya, firman Tuhan berkata, firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Jangan menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran Allah. Kita baca firman Tuhan, Allah begitu bermurah hati kepada kita. Kesabarannya, kita banyak menyakiti hati Allah, tapi Allah tetap sabar. Seperti orang tua saudara terhadap anaknya. Anak-anak itu selalu melakukan pelanggaran, tapi tidak mungkin kita buang anak kita. Kita masih sayang, kita masih sabar mendidiknya sampai dia menjadi anak yang berguna bagi bangsa negara, bagi Tuhan. Kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Allah bermurah hati sampai saat ini. Jangan remehkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menuntun kita kepada pertobatan. Amin. Jadi jangan kita remehkan firman Tuhan. Jangan kita anggap sepi firman Tuhan. Harus tahu bahwa firman Tuhan itu menuntun kita kepada pertobatan. Next. Baca. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara baca firman Tuhan, jangan cuma dalam hati saudara. Makanya kadang-kadang saya suruh kita baca bersama-sama. Jadi kita baca, keluarkan suara supaya suara firman itu kita dengar. Ini Alkitab biasa. Kita dengar firman Tuhan itu supaya masuk dan menghasilkan iman. Ya. Iman timbul dari pendengaran. Next. Habis. Filipi pasal 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin. Ketika kita memiliki iman, orang lain dibangun imannya. Aku tidak datang tapi aku mendengar jemaat GPD Kalabar, jemaat yang setia kepada Tuhan, iman mereka kokoh. Ketika ada masalah, mereka tetap kuat dalam Tuhan. Makanya saya mengambil visi dan misi menjadi jemaat yang bertumbuh secara kualitas dan kuantitas, yang kuat dalam segala hal. Ini penting sekali saudara. Kita harus menjadi umat-umat Tuhan yang kuat. Soal pertumbuhan bertambahnya, ya, kuantitas, jumlah itu urusan nomor 2. Mari kita bangun diri kita sendiri dulu. Kita menjadi umat Tuhan yang berkualitas, sehingga orang lain mendengar kita dan mereka percaya kepada Tuhan di berita Injil itu. Ya. Amin. Di firman Tuhan membuat kita memiliki iman yang berkualitas. Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, aku tidak datang tapi aku dengar imanmu. Dia bersuka cita dalam Tuhan. Oh, betapa senangnya para gembala-gembala melayani dengan penuh kesulitan, tapi melihat iman umat-umat Tuhan. Wow, sukacitanya luar biasa, saudara. Saya lihat teman-teman saya kirim-kirim video pelayanan di Kalimantan, naik turun gunung. Saya lihat, wah, kasihan. Anaknya digendong, ditaruh di pundak jalan, motornya ngesot, dari rem tetap turun. Hujan deras, banjir.
Di Sulawesi juga begitu saudara. Adik saya cerita, dia pergi ibadah saudara, hujan-hujan, naik motor sama istrinya, tiba di gereja bajunya kotor semua saudara. Mau pulang ganti ya sudah beces semuanya. Saya tahu sendiri karena saya pernah ke sana saudara. Wah, lumpurnya tuh lumpur hidup semuanya. Itu cuma di tengah, di kiri kanan lumpur sudah tinggi segini. Jadi waktu itu saya yang bawa motor sama teman saya. Jadi teman saya di belakang nggak turun, dia cuma ngangkat dari belakang ke kiri. Jadi bisa jalan. Dorong. Sulit sekali. Wah, rasanya. Tapi umat Tuhan di sana, mereka semangat dalam mengiringi Tuhan. Akhirnya hamba Tuhannya semangat bertahan. Orang tuanya Fian saudara, tahu ya Alfian sini. Orang tuanya gembala. Saya tahu saya pulang Sulawesi 1 jiwa dilayani. Saya pulang ke Jawa lagi, ke sana lagi, ke tempatnya lagi. Waduh, saya nyerah setengah mati saudara. Karena mobil yang bisa ke sana itu cuma mobil hardtop yang double gargan itu. Naik ojek batunya timbul-timbul saudara. Wah, saya bilang keguguran ini kalau orang hamil keguguran. Ya. Di rumahnya rawa-rawa, banjir, masih papan. Belum ada listrik. Ya saudara ya. Tapi dia tetap setia melayani. Saya kesana berapa kali, balik lagi masih 1 jiwa saudara. Puji Tuhan, bertahun-tahun dari belum lahir si Fian sampai di SMA 1 jiwa. Jiwa yang satu pergi, ganti lagi 1 jiwa saudara. Puji Tuhan. Akhirnya apa saudara? Akhirnya dia buka di daerah Ereke itu saudara. Dari Ereke itu 2 jam jalannya, Ronta, Ereke saudara. Ereke sudah jadi kota sendiri, mulai berkembang. Dan dari situ Tuhan izinkan dia menuai. Dia bangun gereja, ada dokter, bangun gereja karena berkembang, jadi jemaat banyak, tentara banyak yang masuk situ. Ya. Lalu Kapolresnya juga. Wah, puji Tuhan sekarang sudah mulai berkembang. Tapi dia masih tinggal di Ronta. Setiap minggu 2 kali dia bolak-balik 2 jam. Ereke, Ronta, tidur di Ronta. Hari Sabtu dia ke Ereke lagi, kota Ereke. Jalannya wah. Saya nggak mampu saya sama adik saya angkat tangan kalau saya bawa motor ke sana. Kalau pada rally semuanya. Digoceng pun, wah sakit badan saudara, terlalu keenakan jalan jauh. Pulang sana jadi sakit badan saya, nggak mampu. Ya. Tapi dia masih tetap setia sama saya. Saya melihat apa saudara? Jiwa-jiwa itu yang dibangun imannya yang semangat menjadi semangat gembalanya saudara. Kalau lihat sekalipun berapa tapi tetap setia, tetap semangat dalam iman yang kuat. Wah. Kebanggaan luar biasa di hadapan Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Jadi mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang setia di dalam Tuhan. Menjadi berkat orang lain mendengar iman kita. Ingat, firman melahirkan iman. Iman tidak bisa timbul tanpa firman Kristus. Tidak akan ada iman yang benar tanpa Kristus. Karena firman Yesus menjadi manusia. Firman itu hidup dalam saya dan saudara. Firman di dalam Yesus memunculkan iman sehingga kita bisa masuk kepada kehidupan yang kekal. Banyak orang beriman, tetapi hanya iman di dalam Yesus. Karena Yesuslah jalan satu-satunya menuju kepada surga yang kekal. Karena dia tahu jalan saudara ya. Ikutlah yang tahu jalan surga. Karena dia sudah pernah ke surga. Dia memang dari surga datang ke dunia. Dia kembali ke surga. Dia pemilik surga ya. Dia tahu jalan ke sana. Jadi ikut Yesus. Pasti nyampe surga, Anda akan salah alamat saudara. Ya, ikut yang lain pasti salah alamat. Makanya firman Tuhan mau diserukan bagi kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, berpadanan dengan firman Tuhan. Sulit, tapi kita harus berusaha. Amin. Tuhan mau lihat usaha kita. Kondisi situasi apapun tetap setia melayani Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Firman jadi manusia, kita nyanyikan kembali pujian ini.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Menjadi manusia, Dia ada di antara kita, yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan, firman jadi manusia, jadi manusia. Amin. Haleluya. Yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Engkaulah juru selamatku. Juru selamatku, aku, Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita diam sejenak sambil kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Kita harus belajar mengerti firman Tuhan ketika kita mengalami masa-masa gelap di dalam perjalanan hidup kita. Ingat, ada Tuhan yang menjadi terang kita. Firman Tuhan adalah terang. Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 105. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita, dia terang bagi jalan-jalan kita. Tanpa firman Tuhan kita akan ada dalam kegelapan. Firman itu menjadi terang ketika kita melangkah dalam melangkah iman. Sekalipun tidak ada jalan, akan ada jalan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Amin. Engkau ada di tengah-tengah kami, di dalam kami, yang di antara kita. Haleluya. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Saya serahkan kepada Ibu kita. Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau juru selamatku.
masuk di dalam doa. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Amin Tuhan. Oh Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Oh haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Amin Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Tuhan. Oh Yesus. Amin Tuhan. Oh haleluya benar. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Masih ada sukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Dan untuk kegiatan sepanjang minggu yang akan kita lalui bersama, hari Jumat ada doa puasa di gereja jam 4 sore. Hari Sabtu ada latihan jam 10 pagi. Dan hari Minggu kita bertemu kembali di tempat ini jam 8 pagi. Ya, worship leader nanti Ibu Yuli. Dan mungkin ada pembahasan tambahan lain? Tidak ada. Nah, puji nama Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita saat pagi hari ini. Tapi saya ingatkan, Bapak Ibu jangan pulang dulu. Nanti masih ada ambil ayat dan kita juga menikmati berkat yang sudah disediakan.
Siap? Tadi kita sudah diberkati rohani kita. Sudah kenyang? Kenyang belum? Kalau belum kenyang, nanti gantian Ibu Gembala tak suruh khotbah lagi loh. Mau? Ya, puji nama Tuhan. Cukup ya. Nanti kalau kebanyakan luber-luber, kalau anak-anak itu pasti gumoh, ya. Ya, puji nama Tuhan. Tapi kalau berkat firman Tuhan tidak ya, membuat hidup kita tenang. Amin. Kita mau tutup ibadah kita saat pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Bapa di surga. Kami memuji kebesaran-Mu, keajaiban-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya ibadah kami. Hari ini kami merayakan Paskah, hari kemenangan. Kebangkitan-Mu memberikan kami kemenangan. Engkau bangkit, Engkau membuka setiap mata hati yang tertutup. Dan Engkau memberikan pencerahan atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir, Tuhan jamah. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Berkati seluruh umat Tuhan, khususnya kami semua yang ada dalam setiap usaha mata pencarian umat-umat Tuhan, apapun juga itu bentuknya, asalkan berkenan pada Tuhan, turunlah berkat-berkat di surga, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat gereja kami, GPD Kalam Hidup. Tuhan kiranya menolong supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Seluruh personal gereja dibutuhkan, Tuhan cukupkan. Dana-dana yang kami butuhkan, pembangunan, Tuhan tolong dalam nama Yesus, Tuhan cukupkan semua sehingga tiba pada waktunya nanti kami boleh menyelesaikan bangunan ini demi kemuliaan nama Tuhan. Diakonia Tuhan cukupkan kebutuhan pastoritas gereja dalam nama Yesus. Tuhan lihatlah setiap apa yang dialami, apa yang dikerjakan umat-umat Tuhan. Tapi kami tahu Engkau tidak pernah tutup mata. Firman-Mu ya dan amin. Engkau akan membalasnya dengan lipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Tangan-tangan yang terulur untuk pekerjaan Tuhan hari ini, Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk taat akan firman-Mu yang membangkitkan iman kami. Dari iman itu kami mengalami kesembuhan, dari iman itu kami mengalami berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Dari iman itu kami boleh melihat Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Dan dari firman-Mu sendiri sehingga muncul iman kami yang teguh kepada Engkau Tuhan. Kami tahu iman itu harus diuji. Kuatkan kami, berikan kami kemampuan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa negara Indonesia ini.
dari tingkat pusat, daerah, wilayah seluruh Indonesia. Tuhan tolong di tengah-tengah pemulihan ekonomi karena dampak dari COVID-19, Tuhan juga jamah berkati pemerintahan kami yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja, umat-umat Tuhan yang dulu di pemerintahan Tuhan jamah jadikan mereka alat kerajaan-Mu, bukan merugikan bangsa dan mempermalukan nama-Mu Tuhan, tapi nama Tuhan dipermuliakan oleh karena keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Allah yang berkuasa. Kami berdoa juga buat kota Magelang ini Tuhan. Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota dengan para staf-stafnya, para camat, lurah-lurah, ketua-ketua RW, RT, kami serahkan dalam kota Magelang. Tuhan berkati Kabupaten Magelang, Tuhan berkati Bupati, staf-staf semuanya Tuhan, kepolisian kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kegerakan Allah dimulai dari tempat ini. Oleh sebab itu pakai kami semua umat-umat Tuhan, buat kami mengerti dan memahami setiap kebenaran-Mu, sehingga kami menjadi kuat di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Sebentar kami akan menikmati berkat Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terulur, Tuhan memberkati dan kuduskan masuk ke dalam tubuh kami, menjadi kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sertai kami dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Hamba berdoa buat ayat-ayat firman Tuhan, ayat-ayat Paskah ini. Firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa. Tegurlah, nasihatilah, bimbinglah kami semua di dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ayat-ayat firman Tuhan menjadi ayat-ayat pegangan kami di minggu ini, di bulan ini, bahkan di tahun ini. Kami selalu berpegang atas kebenaran firman Tuhan yang datang secara pribadi kepada kami untuk menegur dan menasihati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita angkat tangan kita akan terima berkat-berkat Tuhan. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dia akan buat apa yang kau kerjakan semua menjadi berhasil kalau semua itu berkenan pada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat-berkat Allah Bapa, cinta kasih sayang dan persekutuan yang manis lewat kekuatan kuasa Tuhan Yesus yang adalah firman hidup, dan oleh Roh Kudus yang terus menyertai kita, yang membimbing kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita masuk ke surga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat pagi, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Boleh saudara ke depan untuk mengambil ayat-ayat firman Tuhan ini. Ayo mari ambil situ semua. Dan selanjutnya serahkan kepada Ibu Ika. Ibu Gembala tadi lupa diumumkan untuk pembangunannya. Ini sudah minggu pertama rupanya.
Shalom. Mohon perhatiannya sebentar. Ada pengumuman yang terlewatkan. Untuk kas pembangunan terkumpul 364. Ya, 364. Jadi kurangnya 286.000. Pengurus gereja jangan pulang dulu ya. Ada berkat yang luar biasa Tuhan Yesus berikan. Amin.